Sedang viral rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membeli dan juga membangun jalur Gaza dengan segala pembenaran, dengan segala alasannya. Apa kira-kira dampaknya? Apa juga kira-kira melatar belakangi kira-kira mengapa Trump ingin membangun atau membeli bahkan di jalur Gaza ini? Kita akan coba diskusikan bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak Satrawi, apa kabar? Baik, Mas Reno. Baik, makasih Pak Satrawi udah meluangkan waktu. Jadi kembali kita diskusikan kenapa atau apa yang akan terjadi kira-kira kalau misal rencana Trump untuk membeli dan juga membangun Gaza ini benar-benar terrealisasi. Ya, mohon maaf Mas Reno, sebelum saya menjawab pertanyaan yang sangat kuat ini, saya ingin mengingatkan kita semua dan publik Indonesia, terutama tentang hubungan di antara Netanyahu dengan Donald Trump. Yang kalau kita ikutin video-video terdahulu atau tulisan-tulisan saya yang di beberapa media, sebenarnya mencoba memotret kenapa kok Netanyahu begitu keras berupaya untuk bisa memenangkan Trump dalam konteks Pilpres AS dan lebih mendukung Trump daripada Kamala Harris. Dan itu sekali lagi ada kaitannya dengan apa yang ditampilkan oleh Netanyahu dan Trump dalam kesempatan kemarin. Jadi kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Netanyahu dan Trump dalam pertemuan yang sangat bersejarah di Gedung Putih kemarin itu justru menjadi jawaban dari yang sudah banyak diperkirakan selama ini, minimal saya, tentang kenapa Netanyahu begitu keras ingin mendukung dan Trump menjadi presiden. Jawabannya adalah karena hanya Trump bagi Netanyahu yang bisa memberikan keberpihakan, dukungan bahkan kemenangan yang sangat strategis. Bayangkan apa namanya yang disampaikan adalah ingin membeli Gaza. Yang disampaikan idenya adalah ingin memaksa warga Gaza keluar daripada bumi Gaza. Jadi ini yang saya yakin tidak akan bisa, jangankan diwujudkan, disampaikan oleh pimpinan Amerika yang lain, termasuk mungkin Joe Biden dan Kamala Harris yang sekali saya menggarisbawahi untuk bisa mencapai yang diimpikan itu Netanyahu sampai menggunakan yang disebut sebagai strategi pasir isap. Pasir isap Hmm, itu dalam kisahnya minimal kan orang yang terjebak di situ makin bergerak dia akan makin tenggelam. Dan itulah ya. yang dilakukan Netanyahu kepada Kamala Harris dan Joe Biden sehingga walaupun dipaksa dituntut untuk genjatan senjata sebelum kampanye Pilpres Amerika Serikat, Netanyahu melakukan berbagai macam manuver. Dia tidak mau Hmm. genjatan senjata. Tapi Intinya perang begitu terus pokoknya pada saat itu ya. perang terus karena Hmm. perang itu membuat satu lawannya yaitu Joe Biden dan Kamala Harris itu makin terperosok ke dalam apa namanya kehancuran dari segi apa namanya persaingan Pilpres, sementara Hmm. secara politik Netanyahu sendiri justru perang menjadi prasyarat keutuhan pemerintahan dia karena dia dapat dukungan kuat dari kelompok kanan yang juga menginginkan perang. Jadi singkat cerita, Hmm. perang adalah jalan selamat bagi Netanyahu. Perang adalah yang membuat Netanyahu mendapatkan kemenangan strategis dengan kemenangan Trump dan itulah yang hari ini didapat dengan pernyataan yang begitu apa namanya begitu Fenomenal. mengejutkan, begitu fenomenal dan sekaligus mungkin dikatakan ini banyak logika-logika yang hilang di dalam ide itu. Kenapa Dan saya dikatakan ingat juga Pak Satrawi, rencana Trump untuk menguasai Gaza itu pertama kali disampaikan pada saat keduanya bersebelahan antara Trump, Netanyahu bersebelahan dan disitulah Trump mengucapkan rencananya itu kan. Pertama kali iya, muncul kan seperti itu kondisinya. benar. Jadi Hmm. ini yang saya bilang tadi memang sebuah keberpihakan dan gagasan yang apa namanya bagi Netanyahu terutama dianggap sebagai sebuah kemenangan paling strategis. Bahkan hari ini atau kemarin itu Hmm. Netanyahu dengan begitu bangga pidato di parlemen Israel bahwa ini luar biasa kita dapat keberpihakan dari Trump dari Presiden Amerika yang disebutnya betul-betul istimewa, tidak ada yang seistimewa ini. Walaupun, Oke. nah itu yang saya bilang tadi, Mas Reno, kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, ini gagasan yang terlalu banyak bolong logikanya. Atau paling tidak kalau boleh saya bilang ini gagasan yang mencerminkan pencetusnya adalah lebih sebagai pendukung Israel daripada mediator yang ingin memberikan solusi yang damai bagi kedua belah pihak. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama disebut banyak logikanya yang bolong. Kan dikatakan ini Gaza dianggap sudah bukan bumi yang layak karena sudah menjadi Ya. hancur begitu. Dan Hmm. yang menghancurkan ada di sampingnya Trump.
yaitu Hmm. yang namanya Netanyahu. Bahkan Hmm. yang menghancurkan sebagian adalah peluru dan senjata yang dikirim oleh Amerika Serikat, yang membuat Hmm. Gaza seperti itu. Mestinya secara logika, kalau ingin bagaimana Gaza menjadi damai, hentikan itu senjata-senjata Amerika ke Israel. Kalau perlu proses secara hukum orang yang ada di sampingnya waktu Trump Ya. pidato sama Netanyahu, karena Hmm. dia yang mengirim bom-bom itu. Sekali Hmm. lagi saya mencoba netral sebisa mungkin dalam konteks kepentingan yaitu kemerdekaan Palestina dan perdamaian Israel, Mas Reno. Ya, Saya ya. tahu ini begitu banyak orang, terlalu banyak pro Israel, terlalu banyak orang yang pro Palestina dan seakan-akan tidak ada pikiran jernih. Sebenarnya masih ada pikiran jernihnya, yaitu tentang kemerdekaan Palestina dan perdamaian Israel. Konteksnya adalah Hmm. kalau saya 48, jangan lagi ditarik kepada setelah itu. Karena kalau kita ditarik ke sebelum 48, katakanlah perspektif Taurat yang digunakan oleh Netanyahu, ini akan membuat cerita ini akan susah untuk diselesaikan. Karena memang Oke. Yerusalem, karena memang wilayah ini adalah wilayah bagi semua peradaban dalam sejarah. Tidak ada peradaban manapun yang tidak pernah punya catatan di dalam konteks hubungannya dengan Yerusalem. Jadi sekali Hmm. lagi saya ingin menyampaikan masih ada pikiran yang jernih kalau kita inginkan. Dan saya mencoba yang saya sebut sebagai netral adalah mencoba kembali kepada tadi. Solusinya adalah bagaimana Palestina bisa merdeka dan Israel bisa damai. Nah, Oke. Netanyahu, Trump dalam konteks itu bagi saya Mas Reno mencerminkan orang yang tidak memposisikan diri sebagai mediator yang mencoba menghantarkan pada solusi tengah itu. Dia lebih sebagai pendukung, yaitu pendukungnya Netanyahu dan Israel. Karena itu yang disebut sebagai solusi damai bagi dia adalah menghancurkan Palestina atau Hamas secara total. Bukan hanya dihancurkan, kalau perlu mau dibeli itu tanahnya. Karena dia adalah Hmm. sebagai Hmm. Hmm. seorang pebisnis, jadi Hmm. idenya adalah dia akan beli tanahnya, lalu dia akan kelola itu tanah, dia akan bangun sebagai tempat dan kota internasional, lalu kemudian dia pikir mungkin rakyat Gaza itu gampang untuk disuruh seperti ini, langsung disuruh keluar. Hmm. Ini kan juga dia nggak sekali lagi pikirannya nggak utuh, idenya nggak utuh di dalam kepentingan kedua belah pihak. Dan itu sudah mendapatkan respon-respon yang cukup keras dari sejumlah pemimpin negara kan, Mas Satrawi kalau kita ingat, apakah ini juga akan mempengaruhi, meskipun ini baru rencana, baru wacana Trump saja ya untuk membeli Gaza dan membangun di sana, juga akan mempengaruhi relasi Amerika Serikat dengan negara-negara lain di Timur Tengah selain Palestina dan juga yang selagi berkonflik lah Israel dan juga Palestina. Negara-negara lain bagaimana? Arab Saudi, Mesir, Yordania dan seterusnya. Hampir pasti. Nah, itu yang saya bilang tadi, karena memang ini tidak berangkat dari posisi yang tengah dengan melihat kebaikan kedua belah pihak, maka Hmm. akhirnya Trump betul-betul tidak mempertimbangkan eh, apa namanya aspirasi yang dimiliki oleh rakyat Palestina atau bahkan Hmm. negara-negara tetangga tadi. Padahal kalau ini dilanjutkan, ya otomatis ini bukan perdamaian yang akan terjadi. Ini akan menciptakan justru krisis dan bahkan mungkin perang akan lebih melebar. Kenapa? Oke, berarti Karena artinya perang yang lebih melebar menurut Anda, Mas Satrawi, yang tadi baru saja Anda sebut, artinya ini kan sekarang lagi masa gencatan senjata nih, gencatan senjata sementara. Artinya jika ada ide Trump seperti itu dan memang akan dipaksakan terjadi, maka gencatan senjata tidak akan berlanjut ke yang namanya gencatan senjata permanen, perang akan terus terjadi, tidak akan pernah ada endingnya, seperti itu pandangan Anda. Mas Reno, yang terbaru, Hamas sudah menyatakan akan menunda atau menghentikan sementara rencana pembebasan sandera pada hari Sabtu mendatang. Yang terbaru. Hmm, Dan ya, Trump ya. sudah kembali mengeluarkan ultimatum bahwa ini kalau benar-benar terjadi, maka pintu neraka akan dibuka. Yang ingin saya katakan Hmm. apa? Menurut saya, berbagai macam eskalasi di Gaza dan Palestina setelah 4 Februari itu ada tanggung jawab Trump secara pribadi ataupun secara institusi. Kenapa? Hmm. Hmm. Karena pikiran-pikiran Trump tadi yang tidak mengakomodir kedua sisi itu Hmm. bukan memadamkan, tapi justru memberikan bensin kepada Israel, kepada orang-orang kanan di Israel untuk terus lanjut dengan pikiran-pikirannya yang pikirannya adalah one state solution, yaitu hanya Israel Hmm. menghancurkan Palestina. Dan pernyataan-pernyataan itu sudah mulai muncul. Jadi bagaimana misalkan menteri-menteri Israel itu mengatakan kalau ingin Palestina merdeka, maka wujudkan di negara orang yang menginginkannya. Bahkan Hmm. ada yang bilang kalau ingin ini itu Netanyahu bilang kalau ingin Palestina merdeka silakan wujudkan di bumi Arab Saudi karena mereka Ya, banyak punya tempat di situ. betul.
Jadi ada statement kalau ya udahlah dirikan Palestina aja di Arab Saudi kan begitu ya, kan saya kata ingin Netanyahu. mengatakan yang terjadi di Gaza maupun di Palestina secara umum setelah 4 Februari, menurut saya Trump tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya, baik secara pribadi maupun secara institusi. Institusi Kenapa? kenegaraan ya. Karena pernyataan-pernyataan dia, karena ide-ide dia mungkin punya tujuan baik sebagai strategi ya, karena dia ahli strategi, misalkan Hmm. ingin mengambil hati Israel. Tapi Trump harus memastikan idenya, pernyataannya telah memicu dan membuat sebagian tokoh kanan di Israel yang memang selama ini berpikiran kanan dan terutama mungkin one state solution pikirannya, sekarang makin keras. Mereka makin ingin segera untuk membuat dan melihat bagaimana orang-orang Gaza itu berbondong-bondong dipaksa atau tidak keluar dari Gaza. Dan itu sudah mulai Hmm. Hmm. pertanyaan-pertanyaan. Karena itu, kalau tadi ditanyakan apakah ini akan menyelesaikan, jangankan menyelesaikan. Satu, sekarang Hamas sudah mulai mengambil kebijakan untuk menghentikan dulu atau menahan dulu rencana pembebasan sandera yang berdasarkan kesepakatan yang ada, Sabtu depan akan dilakukan lagi. Walaupun Ya. memang alasannya bukan karena Trump secara langsung, tapi lebih karena sikap-sikap Israel yang dianggap tidak lagi komitmen dengan poin-poin kesepakatan dalam gencatan senjata. Misalkan soal bantuan kemanusiaan yang mestinya tak terbatas, tapi ini juga mulai dibatasin. Jadi itu Hmm. yang menjadi sebab. Yang kedua, Mas Reno, ini akan bisa memancing pelebaran eskalasi konflik dan perang. Kenapa? Kita tahu bahwa bagi Yordan dan bagi Palestina misalkan, ini Hmm. soal apa namanya masuknya warga Palestina dan Gaza kedua negara ini sudah menyentuh yang disebut sebagai garis merah mereka. Kenapa garis merah Hmm. mereka? Begitu ini dibuka, warga Gaza dipaksa atau dengan cara yang tidak keras meninggalkan Gaza untuk ke Palestina dan Israel, maka akan menimbulkan masalah baru, menimbulkan persoalan baru terutama di Israel dan di Yordania ataupun di tempat lain. Kenapa? Karena ini negara-negara juga sekarang kondisinya tidak terlalu baik secara politik, Hmm. secara ekonomi, tapi juga yang paling penting bahwa bahwa Mesir dan Yordania dan negara Arab lain tidak ingin Gaza menjadi diserahkan secara cuma-cuma, terutama kepada Israel, terutama Ya. dengan logika mungkin transaksi yang dibikin oleh Trump. Kalaupun Trump mau beli, itu kata akhirnya balasannya, mau beli kepada siapa? Emang mau beli kepada Netanyahu? Kalaupun mau beli, ya harus membeli kepada warga Gaza, kepada Ya. orang Gaza. Dalam bahasa mereka, tanah Gaza untuk warga Gaza, bukan untuk Betul. orang lain. Jadi menurut saya ini harus apa namanya disikapi secara lebih kuat menurut saya untuk bagaimana Trump ini kembali kepada ide-ide yang lebih diterima oleh kedua belah pihak. Dan kalau kembali kepada yang sudah dilakukan oleh Trump, menurut saya sebenarnya ada hal yang sudah besar dan tinggal diberikan perlengkapan. Apa itu? Yaitu kesepakatan Abraham. Cuman yang Hmm. kurang dari kesepakatan Abraham ini, Mas Reno, dia tidak mengaitkan perdamaian Israel atau pengakuan bangsa Arab kepada Israel dengan kemerdekaan Palestina. Jadi cukup Hmm. hanya memasukkan klausul bahwa dengan kemerdekaan Palestina, maka bangsa-bangsa Arab akan menerima keberadaan Israel secara damai. Nah, itu bagi saya solusi dua negara yang bisa memberikan kebaikan, memberikan solusi bagi kedua belah pihak. Bukan hanya kepada Israel, tapi juga bukan bagi Palestina. Sekali lagi saya secara pribadi dan banyak orang saya yakin ingin ini bagaimana dua bangsa ini bisa hidup secara damai. Bukan kalau Hmm. kita mengatakan keras kepada Trump lalu kemudian kita ingin apa namanya Israel di bumi hangus. Enggak juga. Kita ingin Israel bisa damai sebagai sebuah negara berdampingan dengan Palestina yang merdeka. Itu idenya. Ya, Tapi, ya, ya. Jadi tapi tidak win-win bisa solution dalam untuk Israel maupun juga Palestina ya. benar, nggak bisa kita Hmm. berpikir ini hanya Ya. Israel yang di situ, hanya Oke. Palestina yang di situ. Ini kan solusi ekstrim yang dikenal Ya. dengan tadi one state solution. Kita ingin dua pihak menjadi menang, dua warga menjadi menang, dua masyarakat di dua negara ini menjadi damai dan ya sesuai dengan selalu saya bilang ciri khas peradaban modern kita. Masa kita nggak malu dengan kondisi seperti ini? Apalagi ini Hmm. Oke. melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Saya yakin ini bukan hanya soal konflik di sana, tapi pertaruhan nilai modernitas kita, nilai kemajuan peradaban kita, dan kita harus sama-sama jaga itu. Oke, Mas Satrawi, tadi kita sudah Mas Satrawi bilang bahwa oke, ini apa sikap yang diambil oleh Trump ini adalah sesuatu yang sangat Israel banget begitu ya.
Tapi di sisi lain kita coba lihat begini. Latar belakang Trump ini kan pebisnis ya, businessman. Nothing comes for free gitulah. Tidak ada sesuatu yang datang secara gratis. Apa kira-kira yang dimau oleh Trump dengan mengambil sikap, mengambil komitmen yang Israel banget dari Netanyahu? Apa yang Trump mau dari Netanyahu dengan keputusan ingin membeli Gaza dan seterusnya? Ya, sebenarnya kalau kita mau berpikiran positif sebagai sebuah strategi, saya masih bisa apa namanya membaca ke sana. Dalam pengertian kalau kita baca minimal semenjak gencatan senjata tanggal 19 Januari kemarin, ini kan sebenarnya justru mempermalukan Israel, ya, dengan panggung-panggung kemenangan yang diperlihatkan oleh Hamas. Katanya selama Hmm. ini eh, sudah 1 tahun sudah berhasil mencapai tujuan perangnya. Tapi ternyata Hamas tidak menunjukkan itu. Hamas tidak hancur, katanya Hamas sudah hancur kan. Lalu kemudian mereka juga gagal untuk membebaskan para sandera dengan kekuatan dan bom yang sudah mereka buat. Kenyataannya ini tidak dilakukan. Dan yang lebih memilukan, ini panggung-panggung kemenangan bagi Hamas itu dipamerkan kayak semacam ngeledek gitu. Di tempat-tempat yang selama ini sudah dibumi hangus, yaitu misalkan di depan rumahnya Sinwar kan. Bayangkan pembebasan sandal di depan rumahnya Sinwar dilakukan. Bahkan itu dilakukan di pinggir pantai yang katanya apa namanya sudah berhasil membunuh salah satu komandan apa batalion pantai Israel, apa pantai Palestina. Haitham yang namanya Haitham dan ternyata lebih tragisnya apa? Haitham sendiri justru berada tampil di momen itu. Jadi ini sebenarnya konteks yang juga dilakukan Hamas gitu. Dia ingin menunjukkan dia tidak kalah sebagaimana diakui oleh Netanyahu. Nah, kalau dibaca dalam konteks itu bisa jadi yang diinginkan oleh Trump adalah menenangkan Netanyahu, menenangkan publik Israel bahwa Trump berpihak yang begitu kuat kepada Israel dan Netanyahu. Namun demikian, kalau betul tujuannya ke sana, seperti yang disampaikan oleh Mas Reno, maka ini tidak akan bisa terwujud dengan logika jual beli dalam pengertian tanahnya itu dibeli atau diambil paksa atau sukarela dan warga Gaza disuruh keluar, lalu dibangun kota internasional, standar internasional dan nanti orang Gaza kalau masuk ke sana beli lagi. Kalau itu yang akan terjadi, maka ini tidak akan pernah terwujud menurut saya. Karena semangat rakyat Gaza luar biasa, sudah hancur begitu Mas. Coba lihat. Ribuan orang bondong-bondong. Nggak jelas mau ngapain, rumahnya di mana, sudah hancur. Nyampe ke buminya mereka sujud. Artinya apa? Rakyat Hmm. Gaza memperlihatkan dia siap mempertahankan buminya. Dan ini menurut saya bukan hanya khas rakyat Gaza. Berarti yang Seluruh mereka kita butuhkan ini bukan dibangun lagi rumahnya, bukan di wilayahnya. Yang penting mereka bisa di sana. Itu yang mereka butuhkan. mereka ingin senang di rumahnya sendiri. Walaupun mungkin keadaannya tidak enak di negeri orang. Jadi itu yang kata orang Hmm. lebih baik hujan apa batu di negeri sendiri daripada hujan dolar di negeri orang. Ini Hmm. cerminan nasionalisme ya yang bisa kita ambil dari situ. Nah kecuali yang diharapkan oleh Trump adalah ini dibangun dulu lalu setelah bagus warga Palestina dipersilahkan masuk kembali kalau mau. Dan ada jaminan dari Israel untuk tidak melakukan serangan kembali. Karena itu juga disampaikan dalam jumpa pers kemarin. Buat apa kita bangun Gaza kalau nanti diserang lagi? Diserang lagi ya. Nah, jadi poin itu harus segera diambil dan dikembalikan ke Netanyahu. Yang nyerang Sopo, kata orang Malang. Yang nyerang adalah Netanyahu di Netanyahu sampingmu. ya. Terus Ya, ya. senjatanya siapa? Senjata awakmu, Ya senjatanya dari Amerika juga. jadi harus diambil lalu kembalikan. Nah, ini loh, masalah yang kau bicarakan ada di depanmu, ada di mejamu, ada di sampingmu. Jadi jangan seakan-akan ini masalahnya jauh di sana dan nggak terkait dengan yang dilakukan oleh Amerika dan Netanyahu. Oleh karena itu sekali lagi kalau ini betul-betul mau dijadikan solusi, Mas Reno, itu Hmm. hanya mungkin kalau pikirannya adalah secara utuh dan kuat, ini dibangun, lalu kemudian masyarakat Gaza nanti dipersilahkan kalau mau balik kembali. Itu pun dengan catatan jangan nanti ada penyelewengan dan pelanggaran kesepakatan. Karena pasti ini lama gitu. Dalam jangka 10 tahun, Ya. 15 tahun dibangun, lalu setelah itu nggak boleh masuk lagi, wah itu akan menjadi orang merasa tertipu. Dan saya yakin pemimpin-pemimpin negara Arab kebanyakan juga akan berpikir tidak mau mengambil pikiran itu, walaupun Oke. pikirannya bahwa di akhir cerita, di akhir tahun, tetap warga Gaza akan dipersilakan. Karena pertaruhannya sangat besar.
Pak Satrawi, terakhir, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dengan rencana Trump membeli Gaza, membangun lagi Gaza, dengan kemudian memindahkan sekian juta warga Gaza ke sejumlah negara lain, ini adalah cara lain untuk melakukan yang namanya ethnic cleansing. Setujukah Anda dengan teori ini? Sudah pasti. Itu Hmm, itu melanggar berbagai macam apa namanya hukum internasional tadi. Ethnic hmm, cleansing ini juga menjadi pelanggaran terhadap HAM. Loh, tanah itu hak asasi manusia. Kalau kita mau bicara, ini kan sekali lagi kita bicara adalah tentang kemerdekaan di era yang sudah modern ini. ya, Kecuali sekarang kita berada di zaman eh, apa 1100 sekian atau hmm, mungkin apa namanya 10 20 abad yang lalu misalkan. Misalkan ini kita bicara hari ini di era negara bangsa, di era di mana setiap orang punya hak untuk merdeka. hmm, Itu konteksnya. Jadi tidak bisa kita mengatakan ini apa namanya membiarkan ini. Ini harus dilawan. Menurut saya harus bersuara lebih keras. Karena itu sekali lagi menunjukkan kita punya pegangan kepada komitmen nilai tadi. Kalau kita diam, ini betul-betul diwujudkan sebuah negara diusir paksa dari negaranya. Lalu kita nanti berpikir lagi lebih liar, bangsa mana lagi yang kemudian bisa menjamin mereka tidak akan diperlakukan begini. yes. Jadi sekali lagi ini tentang eksistensial manusia modern. Ini bukan tentang warga Palestina, ini tentang kita semua. Kalau kemudian Gaza digitukan, siapa yang menjamin besok misalkan Rusia nggak digitukan, besok Eropa nggak digitukan, besok negara-negara Arab lain tidak digitukan. Kalau Hmm, hmm, logikanya hmm. adalah karena di situ terjadi perang, nggak layak untuk dihuni. Besok Israel tinggal gempur negara lain, menjadi Ya, layak, tidak layak untuk dihuni. Lalu Trump akan bilang, oke, ini tidak layak untuk ditempatin, saya akan beli, silakan Anda kemana. Jadi sekali lagi, hmm, perlawanan tentang ide ini, ide yang disampaikan Trump adalah menjadi keharusan eksistensial bagi manusia-manusia modern. Karena ini bukan hanya tentang Gaza, tapi ini tentang kita semua yang boleh bermimpi untuk hidup lebih damai. Dan sekali lagi kita juga berpikir kedamaian bagi Israel dan Palestina, yaitu dalam bentuk kemerdekaan Palestina dan perdamaian bagi Israel di sampingnya. Itu idenya. Kita tidak oke. Two state melebar solutions ya. kemana-mana ingin membumi hangus Israel dan tentu Ya. juga jangan bumi hangus warga Gaza dan Palestina yang itu bagian daripada apa namanya nilai yang kita perjuangkan bersama-sama. Oke, Mas Hasibulo Satrawi, pengamat Timur Tengah, terima kasih untuk diskusinya, terima kasih untuk sudut pandangnya. Kita akan nantikan apa lagi nih dinamika yang terjadi. Saya yakin hari ini, besok pasti ada lagi dinamika yang terjadi. Pasti ada juga statement-statement yang diberikan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, Netanyahu, dan seterusnya, khususnya juga Hamas. Terima kasih, Mas Satrawi, untuk waktunya. Saudara, itu tadi diskusi kita soal rencana Trump yang mau membeli dalam tanda kutip wilayah Gaza untuk kemudian dibangun, namun ada sekian juta orang yang akan dipindahkan, akan dikeluarkan sementara dari sana dengan alasan karena lagi dibangun. Bagaimana menurut Anda, saudara? Kita lanjut diskusi di kolom komentar. Salam SCTV. Sampai jumpa.